Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam pembelajaran pembuatan pola untuk kelas 10 Tata Busana. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembuatan pola dasar badan dan pola dasar rok. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan pola dasar lengan. Baik, langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah buku pola, kemudian penggaris 30 cm, kemudian skala, penggaris bebek atau penggaris pola kecil, pensil dan penghapus, kemudian ada pensil merah biru yang seperti ini, atau boleh juga pensil merah biru yang seperti pensil warna ini, bolpen hitam dengan drawing pen, bebas saja ya, mana yang bisa digunakan silahkan. Oke, langsung saja kita buat polanya. Jangan lupa untuk menambahkan garis tepi di sebelah kiri 10 cm ya, kemudian di sebelah kanan adalah 5 cm. Selanjutnya jangan lupa pula tuliskan judul polanya, yaitu pola dasar lengan dengan skala 1:4. Ukuran juga tidak lupa kita tuliskan. Di sini ada 4 ukuran ya. Yang pertama adalah lingkar kerung lengan 44 cm, kemudian yang kedua tinggi puncak lengan 13 cm, yang ketiga panjang lengan 50 cm, yang keempat lingkar lengan bawah atau lingkar lubang lengan adalah 24 cm. Kemudian kita tuliskan juga keterangan polanya di bawah untuk memandu kita membuat pola di sini nanti. Baik, langsung saja. Di sini kita buat dulu garis tengah. Jadi dari halaman buku ini kita posisikan garis di tengah ya. Kita buat dulu ke bawah tanpa ukuran dulu, tidak apa-apa. Oke. Nah, kita buat dulu di sini titik A. Kemudian kita lihat di keterangan polanya. A ke B sama dengan panjang lengan. Panjang lengan tadi 50 cm. Berarti dari titik A ke bawah kita gunakan skala ukur dengan sesuai 50 cm tadi. Nah, di sini adalah titik B. Ya, jadi jika garisnya kelebihan boleh dihapus ya. Selanjutnya A ke C sama dengan tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengan tadi adalah 13 cm. Berarti A ke bawah 13 cm. Nah, ini adalah titik C. Kemudian dari titik C kita buat garis pertolongan dulu, mendatar ya. Tidak usah diukur dulu, kita garis saja. Oke, kemudian selanjutnya A ke D sama dengan A ke E sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Jadi lingkar kerung lengannya adalah 44 cm dibagi 2 karena setengahnya berarti sama dengan 22 cm. Jadi A ke D ke sini adalah 22 cm. Posisikan posisi 0 di tepat pada garis yang C tadi. Kemudian titik 22 bertepatan dengan posisi di titik A. Ya, jadi titik A hubungkan dengan titik D. Ini kita hubungkan. Nah, di sini adalah titik D. Kita hapus dulu garis yang sudah kita buat sebelumnya yang ternyata berlebih. Kemudian selanjutnya A ke E sama ya dengan A ke D tadi 22 cm. Nah, jadi diposisikan di 0 dulu titik A nya, kemudian 22 nya posisikan di garis. Oke, di sini adalah titik E. Kita hubungkan kembali A dengan E. Selanjutnya B ke F sama dengan B ke G sama dengan setengah lingkar kerung lengan bawah. Lingkar kerung lengan bawah adalah 24 cm dibagi 2 berarti 12 cm. Jadi dari titik B ke kanan dan ke kiri adalah 12 cm. Jadi kita garis dulu titik B nya. Kemudian kita hubungkan
ini dulu kita kasih tanda F, titik F, dan ini adalah titik G. Hubungkan D dengan F. Begitu juga dengan titik E dengan titik G. Oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita membuat bagian kerung lengannya ya, di bagian atas ini. Jadi dari titik A ke D ini kita bagi 4 nantinya ya. Kemudian titik A dengan E juga kita bagi 3. Nah, jadi yang pertama adalah kita ukur dulu titik A dengan D. Tadi 22 ya, kita bagi 2 berarti 11 cm. Oke, nah ini baru dibagi 2. Kemudian dari bagian yang ini kita bagi 2 lagi untuk mempermudah pembagiannya. Di sini 11 cm berarti kalau dibagi 2 lagi sama dengan 5,5 cm. Begitu juga dengan yang bagian atasnya. 5,5 cm. Nah, sudah. Di sini sudah ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian A ke E ini dibagi 3. Berarti kalau 22 cm dibagi 3, mungkin posisinya 7 cm lebih ya, 7 cm lebih sedikit. Ya. Ya, jadi jarak antara masing-masing bagian ini harus sama. Begitu juga dengan yang ini tadi, posisinya harus sama jaraknya. Jadi tidak boleh ada yang lebih lebar atau yang ada yang lebih sempit. Ya, jadi ini harus diusahakan harus sama. Kita lanjutkan ya. Titik yang pertama ini naik 1,5 cm ya. Dari titik yang pertama kita buat lagi titik ke atas 1,5 cm. Kita kasih keterangan aja. 1,5 cm. Kemudian titik yang terakhir kita beri titik ke bawah 1 cm. Kasih keterangan lagi, ini 1 cm. Kemudian yang di sebelah sini titik yang pertama kita naikkan 2 cm. Kemudian titik bagian terakhir dari yang ketiga ini kita turunkan setengah senti di tengah-tengah antara titik yang ini dengan titik yang ini. Bagian tengah-tengahnya berarti di sini. Kita turunkan setengah sentimeter. Nah, jadi kita kasih keterangan dulu 2 cm. Kemudian di sini setengah sentimeter atau 0,5. Selanjutnya kita hubungkan untuk membuat kerung lengan, hubungkan titik-titik yang sudah kita buat ini. Bagaimana caranya? Oke, dimulai dari titik D. Dimulai dari titik D menuju ke titik yang turun 1 cm tadi, kemudian ke tengah ini, lalu ke titik yang ini sampai ke titik A. Kita coba ya. Ini harus memang sering berlatih agar membuat garisnya bisa lebih halus. Kita lanjut, kita gariskan dari D. Kemudian menuju ke titik yang tengah, ini harus kena, harus menyentuh titik. Kemudian lanjutkan ke sini. Lalu ke titik A, ini tidak boleh patah garisnya ya, jadi harus halus. Selanjutnya dari A kita menuju ke titik yang 2 cm, kemudian ke tengah sini, lalu turun ke setengah senti menuju ke titik E. Ini harus pelan-pelan saja agar garisnya bisa halus. Nah, jadi ini harus menyentuh titik ya garisnya sampai ke E. Begitu. Sudah jadi ya bentuknya. Nah, inilah bentuk kerung lengan yang nanti akan dipasang pada busana. Nah, catatannya adalah di titik A sini bentuk kerung lengan itu tidak boleh lancip ya. Bentuk kerung lengannya harus rata. Jadi tidak ada garis yang patah. Semua berbentuk landai ya, seperti itu. Jadi jangan sampai membuat garis kerung lengan yang patah. Karena nanti hasilnya tidak akan bagus ketika dipasangkan pada busananya. Oke, sudah selesai kita membuat pola lengannya, sangat mudah dah. Kita akan beri warna dulu agar lebih jelas ya. Jadi nanti bagian yang ini ada 2 bagian ya, dengan bagian tengah ini. Yang di sebelah kiri adalah bagian kerung lengan atau pola lengan bagian muka. Kemudian yang bagian kanan adalah lengan bagian belakang. Jadi kita beri warna bagian kanan adalah warna merah, kemudian bagian kiri adalah warna biru.
selesai. Demikianlah pembuatan pola dasar lengan. Semoga bisa dipahami dan bisa dibuat dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.